Pernah tidak kamu pengen menghapus satu adegan dari masa lalu yang bikin kamu masih malu dan sesak sampai sekarang? Adegan yang kalau kamu ingat sebentar saja rasanya ingin pura-pura lupa lagi. Kalau tombol hapus itu benar-benar ada, kamu bakal pakai untuk menghapus rasa sakitmu sendiri atau rasa sakit yang pernah kamu kasih ke orang lain. Malam ini kita ngomongin satu orang yang kelihatannya sudah menang jauh dalam hidupnya tapi terus dikejar satu adegan yang tidak mau hilang. Dan yang paling ironis, orang ini kerjaannya mengajar orang lain cara berdamai dengan masa lalu. Jadi kalau kamu suka bilang ke diri sendiri kalau masa lalu sudah selesai, mungkin setelah cerita ini kamu bakal lihat kalimat itu dengan cara yang agak beda. Kita mulai dari satu ruangan studio yang terang dan mahal. Lampu lembut jatuh di sofa abu-abu yang kelihatan mahal. Di tengah ada meja kecil dengan 2 gelas air dan mikrofon hitam yang menghadap ke seorang laki-laki. Namanya Rafa dan mungkin kamu pernah lihat tipe orang seperti dia. Senyumnya tenang, suaranya halus, dan setiap kalimatnya terdengar seperti kutipan yang bisa langsung kamu tempel di story. Hari ini kita bahas cara benar-benar move on tanpa pura-pura kuat, teman-teman. Di layar monitor di depannya, hat mengalir seperti banjir kecil yang bahagia. Emoji hati, kalimat terima kasih, cerita singkat dari penonton yang bilang hidup mereka berubah. Rafa sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Setiap kali dia live, dia merasa seperti dokter luka batin yang dipanggil orang dari berbagai negara. Kamu tidak perlu jadi tahan banting, kamu cuma perlu jujur sama luka kamu, itu yang selalu aku bilang. Dia mengulang kalimat yang sama berulang kali di berbagai acara dan anehnya, setiap kali dia ucapkan orang tetap merasa itu baru. Sampai satu komentar muncul di layar dan mengiris suasana seperti pisau tipis yang dingin. Di bagian atas hat, muncul satu pesan yang langsung dipin oleh sistem. Tulisan itu sederhana tetapi menusuk. Di layar tertulis satu kalimat yang membuat napas Rafa berhenti sebentar. Kamu masih ingat nama pengguna Shadowraf 7 dan nama Nara? Untuk penonton, itu cuma kombinasi nama aneh. Untuk Rafa, itu seperti seseorang menyebutkan hantu yang dia kira sudah dikubur di kota lain. Kamera tetap menyala dan menyorot wajahnya dari jarak dekat. Di layar jutaan orang bisa melihat senyumnya goyah sekejap. Manajernya berdiri di belakang kamera dengan tangan terangkat setengah, memberi isyarat halus agar Rafa lanjut ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Santai, terusin saja, anggap itu hatas, nanti kita urus, begitu kira-kira isyarat yang dia berikan tanpa suara. Rafa menarik napas pelan dan mencoba mengembalikan suaranya ke mode lembut yang biasa. Kadang masa lalu suka muncul dalam bentuk komentar aneh ya, tapi malam ini kita fokus ke kamu yang lagi berusaha sembuh. Kalimat itu terdengar manis di telinga penonton. Tapi di kepala Rafa, satu pintu lama sudah terbuka. Nama itu, Nara, bukan nama acak yang kebetulan mirip. Itu nama seseorang yang dulu dia kenal sangat baik dan sangat salah. Untuk paham kenapa satu komentar di internet bisa menggetarkan orang yang kelihatannya sangat stabil ini, kita harus mundur beberapa tahun ke belakang. Waktu itu Rafa bukan bintang pocas. Dia hanya remaja yang bosan di satu kota kecil yang semua orangnya saling kenal. Di sekolahnya, dia bukan murid terpintar, bukan juga yang paling tampan. Tapi dia punya satu bakat yang sangat berbahaya untuk anak yang haus perhatian. Dia jago bikin orang lain tertawa. Awalnya caranya sederhana. Dia meniru gaya jalan guru olahraga. Dia menirukan cara bicara guru kimia. Teman-teman tertawa dan Rafa merasa hidupnya punya warna. Sampai suatu hari muncul murid pindahan yang mengubah orbit kecil itu. Namanya Nara. Nara suka menggambar, suka duduk di pojok perpustakaan, dan sering membawa buku tebal yang tidak populer. Dia tidak jelek, tidak aneh, hanya tenang dan tidak sibuk cari perhatian. Dalam dunia remaja yang bising, orang seperti itu mudah dijadikan target.
Rafa dan beberapa teman melihat celah itu. Mereka membuat forum kecil di internet tempat murid-murid sekolah bisa curhat, gosip, dan bercanda. Di sana, Rafa memakai satu nama pengguna yang dia anggap keren. Nama itu adalah Shadow Raf 7. Di balik nama itu, dia merasa bisa menjadi versi dirinya yang lebih tajam dan lebih lucu. Semua kejahilannya terasa seperti permainan yang tidak punya konsekuensi. Awalnya, mereka hanya mengomentari gaya rambut Nara. Lalu pakaian yang katanya terlalu polos. Lama-lama, batasnya geser. Mereka memotong fotonya dan memberi caption yang kejam. Setiap kali ada postingan baru, hat di forum meledak dengan tawa. Nara tahu tentang forum itu. Mustahil dia tidak tahu karena bisik-bisik di koridor sekolah terlalu keras. Suatu malam, dia mengirim pesan pribadi ke akun Shadow Raf 7. Aku capek, tolong berhenti, aku masih manusia. Itu kalimat yang sederhana, pendek, dan jujur. Di layar komputer Rafa, pesan itu muncul seperti pop-up kecil. Di detik pertama, Rafa merasa kaget dan diam. Di detik berikutnya, ego dan rasa ingin diakui mulai bekerja. Teman-temannya sedang berkumpul di rumahnya malam itu. Mereka ingin hiburan baru. Lihat, dia kirim pesan, katanya dia capek, katanya dia masih manusia. Semua tertawa. Balas saja pakai postingan baru, itu lucu, nanti forum ramai lagi. Di situ sebetulnya garis tipisnya masih ada. Rafa bisa berhenti. Dia bisa bilang ke teman-temannya bahwa permainan sudah kelewatan. Tapi dia tidak memilih itu. Malam itu, dia membuka forum dan menulis satu postingan yang lebih kejam dari sebelumnya. Hari ini kita dapat surat cinta dari orang yang menganggap dirinya korban, katanya dia masih manusia, gimana menurut kalian? Dia menyalin sebagian isi pesan Nara ke forum tanpa izin. Tawa di rumahnya pecah lagi dan tawa di forum menyusul. Besok paginya, Nara tidak terlihat di sekolah. Awalnya orang-orang mengira dia sakit. Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa keluarganya memutuskan pindah kota. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada upacara perpisahan. Nara hilang dari sekolah seperti orang yang dihapus dari foto. Rafa tahu dia terlibat, sangat tahu. Tapi orang dewasa di sekelilingnya menyederhanakan semuanya. Namanya juga anak-anak kadang bercanda kebablasan, yang penting sekarang kamu belajar dari kesalahan. Mereka tidak pernah benar-benar menggali seberapa dalam luka itu. Sekolah ingin kasus ini cepat selesai. Keluarga Nara ingin pergi secepat mungkin. Dan Rafa sejujurnya juga ingin semuanya hilang. Dia tidak bertemu Nara lagi. Dia tidak meminta maaf. Yang dia lakukan adalah lulus dari sekolah itu, meninggalkan kota itu, dan pelan-pelan meninggalkan nama lamanya. Di kota baru, Rafa seperti membuat karakter baru untuk dirinya. Dia mengubah gaya bicara, mengubah cara berpakaian, dan bahkan sedikit mengubah cara menulis namanya di internet. Dia mengambil semua rasa bersalah yang menempel di dirinya dan mencoba meremasnya sampai menjadi bahan bakar. Saat dewasa, dia mulai tertarik dengan dunia psikologi populer. Dia membaca banyak buku tentang luka batin, inner health, dan segala istilah yang sering kamu lihat sekarang. Setiap kali membaca kalimat tentang korban yang mencoba bangkit, dia merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak. Tapi dia tidak mau mengaku bahwa yang paling ingin dia sembuhkan adalah diri pelaku. Dari semua hal yang bisa dia lakukan, Rafa memilih membuat konten. Video pendek, podcast, buku tipis dengan sampul lembut. Temannya hampir selalu sama. Masa lalu bukan hukuman seumur hidup, masa lalu adalah guru yang kadang marah keras, tapi tetap guru. Orang-orang menyukai kalimat itu. Mereka merasa dimengerti. Mereka merasa ada orang dewasa yang mau bilang bahwa mereka tidak harus kuat setiap hari.
Ironinya adalah, setiap kalimat itu keluar dari mulut Rafa, dia tahu ada satu orang di luar sana yang tidak pernah mendapat kesempatan mendengar permintaan maaf darinya. Tahun-tahun berlalu dan brand Rafa tumbuh. Dia diundang ke banyak acara, bukunya laris dan seminar online-nya selalu penuh. Di layar, dia adalah wajah dari kata-kata penyembuhan. Di balik layar, ada email yang selalu dia abaikan dan pesan yang tidak pernah dia kirim. Sampai suatu malam, sebelum live yang tadi kamu lihat di awal, ada sesuatu yang berbeda masuk ke kotak masuknya. Di ponselnya, muncul notifikasi dari akun yang tidak dia kenal. Kamu tidur nyenyak tidak selama ini. Pesan kedua menyusul. Kalau jutaan orang tahu siapa Shadow Raf 7, kamu masih bisa ngomong soal penyembuhan dengan wajah setenang itu. Rafa merasakan darahnya turun ke kaki. Nama itu, Shadow Raf 7, sudah bertahun-tahun tidak dia dengar. Dia memandang layar lama sekali. Ini pasti cuma orangnya iseng, tidak mungkin dia punya bukti. Begitu kata pikirannya mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi pesan berikutnya tidak memberi ruang untuk tenang. Aku simpan semua arsip forum itu, aku simpan screenshot-nya, aku simpan kata-kata yang kamu baca keras-keras ke semua orang. Kali ini Rafa tidak bisa lagi bilang bahwa ini hanya kebetulan. Hantu masa lalunya ternyata tidak hilang. Hantu itu hanya tumbuh dewasa di kota lain. Di hari-hari berikutnya, Rafa mencoba menutup semua celah. Dia menghubungi teman-teman lamanya diam-diam dan menanyakan kabar Nara dengan nada seolah hanya ingin nostalgia. Setahuku keluarganya pindah jauh. Aku pernah dengar dia sempat tidak masuk sekolah lama sebelum pindah, tapi setelah itu aku tidak tahu. Jawaban-jawaban seperti itu hanya mempertebal rasa tidak tahu di dalam diri Rafa. Dia mulai merasa bahwa hidup barunya dibangun di atas lubang yang dalam. Di tengah kecemasannya, dia tetap bekerja. Jadwal live sudah lama dipasang, sponsor sudah siap, dan tim produksi tidak tahu apa-apa soal hak yang dia terima. Di hari live, seseorang datang ke acara Meet and Greet sebelum siaran dan membuat garis hidupnya bergeser lagi. Terima kasih banyak ya, karena video-video kamu aku berani minta maaf ke teman yang dulu pernah aku bully. Suara perempuan itu bergetar tetapi matanya bersinar. Dulu aku juga bilang ke diri sendiri, itu cuma bercanda, itu masa lalu. Tapi karena kamu cerita soal tanggung jawab, aku akhirnya cari dia, aku minta maaf, dan kami sekarang mulai pelan-pelan ngobrol lagi. Rafa tersenyum dan memeluk penggemarnya seperti biasa. Tapi di dalam kepalanya, kalimat itu bergema seperti pukulan. Dia mengajar orang untuk melakukan hal yang dia sendiri tidak pernah berani lakukan. Malam itu, dia duduk di depan cermin ruang ganti sebelum live. Di wajahnya, makeup tipis menutupi lelah. Di matanya, hanya dia yang bisa melihat bayangan remaja yang tertawa di depan layar forum lama. Kalau aku mengaku semuanya bisa hancur, tapi kalau aku diam, aku bohong tiap hari. Dia tidak menemukan jawaban yang nyaman. Tapi waktu live tidak menunggu. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1 dan dunia kembali melihatnya sebagai guru. Kita kembali ke ruangan yang tadi. Komentar tentang Shadow Raf 7 dan Nara sudah muncul dan membuat suasana mengencang. Tim produksi bergerak cepat di belakang. Kita bisa pakai ini jadi konten yang lebih kuat. Kita tawarkan sesi telepon anonim tentang masa lalu. Kamu akan kelihatan berani dan jujur. Ide itu terdengar seperti rencana penyelamatan dan sekaligus jebakan. Rafa mengangguk pelan. Oke, malam ini kita buka satu sesi khusus. Kamu bisa telepon dan cerita tentang masa lalu yang paling kamu takuti. Penonton menyambut ide itu dengan antusias. Untuk mereka, ini hanya gimmick menarik di tengah podcast. Untuk seseorang di ujung lain, ini kesempatan yang sudah menunggu lama. Operator menghubungkan satu penelepon yang tanpa acap.
Suaranya tenang, tidak berusaha terdengar dramatis. Malam ini aku ingin cerita tentang masa lalu yang sudah aku coba lupakan berkali-kali tapi selalu datang lagi setiap kali aku buka internet. Rafa meneguk air sedikit. Suara itu tidak asing di telinganya. Bukan karena dia pernah mendengar suara dewasanya, tapi karena setiap kata yang keluar terasa seperti cermin. Terima kasih sudah mau berbagi. Kamu bisa mulai dari mana saja yang menurut kamu penting. Dulu ada forum sekolah, tempat orang bisa posting hal-hal lucu tentang teman-teman, setidaknya itu yang mereka sebut lucu. Di monitor, Hat mulai pelan. Beberapa orang mengetik bahwa cerita ini terasa dekat. Sebagian lain masih bercanda. Awalnya cuma foto dan komentar biasa, tapi lama-lama ada satu nama yang jadi sasaran mainan, namanya Nara. Rafa memejamkan mata sepersekian detik. Penonton mungkin mengira dia hanya fokus mendengar. Padahal saat itu dia sedang menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Orang-orang di forum itu pakai nama-nama palsu, salah satunya punya nama dengan kata bayangan dan angka di belakang. Rafa tahu persis nama itu. Tapi dia belum mengatakan apa-apa. Mereka baca isi pesan pribadi Nara di depan semua orang. Mereka bilang itu lucu, mereka bilang itu hanya lelucon, tapi setelah itu hidup Nara hancur. Di barisan depan penonton live, beberapa orang mulai menyusun potongan cerita. Mereka ingat komentar yang dipin soal Shadow Raf 7. Mereka menghubungkan titik-titiknya. Kalau kamu boleh bilang satu hal ke orang yang melakukan itu ke kamu, kamu mau bilang apa? Pertanyaan itu sederhana dan terdengar profesional. Tapi di dalam hati Rafa itu terasa seperti dia melemparkan pisau ke udara dan berharap tidak jatuh ke dirinya. Aku ingin tanya, apa kamu tidur nyenyak setiap malam, dan apa rasanya jualan kata-kata penyembuhan di atas luka yang belum pernah kamu hadapi sendiri? Studio mendadak sunyi. Bahkan tim produksi yang biasa sibuk memberi kode, kali ini berhenti bergerak. Penonton di rumah terpaku di layar. Ada beberapa detik panjang yang tidak diisi suara. Waktu seperti melambat. Di dalam kepalanya, Rafa melihat dua jalan yang sama-sama menakutkan. Di jalan pertama, dia pura-pura tidak paham, menganggap ini hanya cerita orang lain menjaga semua kontrak dan citra. Di jalan kedua, dia mengakui sesuatu yang bisa menghancurkan hidup barunya di depan ratusan ribu orang. Dia sudah lama mengajar orang untuk menghadapi masa lalu. Malam itu giliran kata-katanya sendiri menagih. Kalau aku bilang pelaku di ceritamu itu aku, kamu mau aku dihukum dengan cara apa? Kata-kata itu keluar pelan, tetapi jelas. Tidak ada musik dramatis, tidak ada efek suara. Hanya pengakuan yang telanjang. Kat meledak. Ada yang marah, ada yang kaget, ada yang bilang salut karena kejujuran, ada yang menuduh ini hanya strategi marketing. Dunia digital jarang sepakat dalam satu emosi. Penelepon di ujung sana menarik napas pelan yang bahkan bisa terdengar di mikrofon. Aku tidak mau kamu main peran sebagai korban malam ini, aku cuma ingin kamu berhenti lari. Kalimat itu terdengar sangat sederhana. Tapi untuk seseorang yang hidupnya dibangun di atas usaha melarikan diri dari satu kesalahan, itu terasa seperti vonis berat. Aku tidak punya alasan yang bisa membuat apa yang sudah terjadi jadi masuk akal. Aku hanya bisa bilang aku pengecut dan selama ini aku selalu berperan jadi guru padahal aku belum lulus dari pelajaran dasar. Suaranya sedikit bergetar, tapi dia tetap menatap kamera. Untuk pertama kali, dia tidak berusaha terlihat kuat. Kamu tidak perlu minta maaf untuk konten, kamu tidak perlu minta maaf untuk show. Aku hanya ingin kamu berhenti jualan kata-kata penyembuhan tanpa pernah menyebut luka yang kamu buat. Ada jeda lagi. Rafa menelan ludah. Nama tamu. Dia berhenti sebentar.
Aku rasa aku tahu, tapi aku tidak akan menyebutkannya kalau kamu tidak mau. Aku hanya mau bilang aku ingat semuanya dan aku salah. Penonton tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi di dunia yang penuh filter. Tidak ada cut, tidak ada edit. Hanya seseorang yang akhirnya berhenti sembunyi di balik kata-kata cantik. Live itu berakhir dengan suasana yang jauh dari biasa. Tidak ada tawa ringan di akhir, tidak ada kalimat motivasi penutup yang manis. Hanya rasa berat yang menggantung di udara. Setelah siaran, telepon manajer dan email sponsor masuk tanpa henti. Ada yang marah, ada yang panik, ada yang langsung memutus kerjasama. Kenapa kamu tidak bilang dulu kita bisa atur narasinya? Sekarang semua jadi liar di luar sana. Rafa hanya duduk dengan ponsel di tangan tanpa membuka notifikasi. Untuk pertama kali, dia memilih tidak langsung mengatur cerita tentang dirinya. Di tempat lain, di ruangan yang tidak disorot kamera, Nara menutup laptopnya pelan. Tangannya gemetar sedikit bukan karena puas, tapi karena lelah panjang yang tiba-tiba menemukan pintu. Teman dekatnya, seorang jurnalis kecil yang membantu mengumpulkan arsip lama, menatapnya dengan campuran khawatir dan lega. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja, tapi untuk pertama kali aku tidak merasa sendirian memikul cerita ini. Nara tidak merasa kemenangan besar. Dia tidak merasa balas dendamnya lunas total. Dia hanya merasa bahwa beban yang selama ini dia pikul sendirian sekarang sedikit berpindah ke bahu yang seharusnya juga ikut memikul. Hari-hari setelah kejadian itu penuh dengan suara. Media kecil dan besar mengulas kejadian tersebut. Thread panjang di forum dan kolom komentar menilai, menuduh, memuji, mencaci, semuanya campur. Untuk banyak orang ini hanya bahan gosip baru. Untuk Rafa dan Nara ini adalah bab yang tidak bisa mereka lewatkan begitu saja. Rafa akhirnya menonaktifkan beberapa akun dalam beberapa hari. Dia berhenti membuat konten sejenak. Di rumahnya yang biasanya ramai dengan peralatan kamera, suasana menjadi sepi. Di tengah sepi itu, dia melakukan hal yang paling sulit yang pernah dia lakukan. Dia mengetik satu pesan yang seharusnya dia kirim bertahun-tahun lalu. Aku tidak minta kamu memaafkan aku cuma tidak sanggup lagi pura-pura lupa. Kalau kamu mau bicara aku siap mendengar, kalau kamu tidak mau aku mengerti, tapi aku tidak akan lari lagi. Pesan itu dikirim ke alamat yang dia dapat dari arsip lama dan bantuan beberapa orang yang peduli. Dia tidak tahu apakah pesan itu akan sampai, tapi dia kirim juga. Beberapa hari kemudian balasan datang. Singkat, padat, tidak dramatis. Aku belum siap bicara langsung, tapi kamu benar, kamu tidak bisa lari lagi. Kalau kamu mau bicara soal ini, lakukan di ruang yang sama dengan tempat kamu dulu mengajak orang tentang penyembuhan. Dari situlah seri baru di kanalnya lahir. Bukan lagi seri tentang cara cepat move on atau 10 langkah memaafkan diri sendiri. Seri itu diberi judul yang jauh lebih jujur. Catatan mantan pelaku. Kali ini, dia tidak bicara dari posisi guru. Dia bercerita sebagai seseorang yang mencoba mengerti bagaimana dia bisa menyakiti orang lain demi tawa. Dia tidak menyebut nama Nara tanpa izin, dia tidak mengungkap detail yang bisa melukai lagi. Tapi dia menyebut dirinya dengan jelas. Di sisi lain, Nara pelan-pelan belajar bernapas di dunia yang kini tahu sedikit tentang apa yang dia alami. Dia tetap menjaga jarak. Dia menolak undangan wawancara besar. Dia hanya sesekali menulis di blog kecil tentang bagaimana rasanya bertahan dari masa lalu tanpa harus menjadi simbol untuk siapa-siapa. Mereka berdua berjalan di jalur yang berbeda, tetapi satu hal berubah. Sekarang masa lalu itu tidak lagi berada hanya di bahu Nara atau hanya di bahu Rafa. Ia berdiri di tengah, terbuka, bisa dilihat dan dipelajari orang lain. Apakah semuanya jadi baik dan bersih setelah itu?
Tentu tidak sesederhana itu. Ada orang yang tidak pernah mau memaafkan Rafa. Ada orang yang terus menyerang Nara dengan komentar kejam karena berani bersuara. Dunia tidak tiba-tiba menjadi adil hanya karena satu pengakuan di live. Tapi ada hal kecil yang berubah di dalam diri mereka. Rafa sekarang tahu bagaimana rasanya tidur dengan rasa bersalah yang tidak lagi dia tolak, tapi dia terima sebagai bagian dari dirinya yang harus dijaga agar tidak lepas lagi. Nara tahu bahwa dia tidak harus menghabiskan seluruh hidupnya hanya di satu peran sebagai korban. Suatu sore, bertahun-tahun setelah live itu, Rafa duduk di kafe kecil yang tenang. Di depannya buku catatan terbuka. Di halaman itu, dia menulis satu kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tapi baginya sangat penting. Aku tidak akan pernah selesai menebus, tapi aku bisa memutus rantai mulai dari diriku. Di tempat lain, Nara berjalan melewati sekelompok anak sekolah yang sedang tertawa sambil melihat layar ponsel. Dia berhenti sebentar, merasa sedikit takut, lalu menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Masa lalu tidak hilang, tapi sekarang dia tahu dia tidak sendirian. Jadi kembali ke kamu yang dari tadi mendengarkan. Ingat pertanyaan di awal. Kalau kamu bisa menghapus satu adegan dari masa lalu, kamu bakal pilih yang mana? Setelah dengar cerita Rafa dan Nara, mungkin kamu sadar bahwa tombol hapus itu tidak ada. Yang ada cuma pilihan, lari terus sampai lelah, atau berhenti dan lihat baik-baik apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah terjadi padamu. Kadang kita merasa lebih nyaman memposisikan diri sebagai korban. Rasanya lebih mudah kalau dunia yang salah. Tapi jujur saja, ada saat-saat di hidup kita di mana kita juga menjadi orang yang menyakiti orang lain. Mungkin dengan kata-kata kecil, mungkin dengan komentar seenaknya di internet, mungkin dengan diam ketika seharusnya kita bisa menghentikan sesuatu. Penyesalan itu berat. Tapi penyesalan juga bisa jadi alarm yang menyelamatkan kita dari menjadi monster yang sama berulang kali. Rafa baru berani mendengar alarm itu setelah hidupnya hampir runtuh. Kamu tidak harus menunggu seterang itu baru berani jujur sama diri sendiri. Cerita malam ini bukan untuk bilang bahwa semua pelaku pantas diberi panggung yang sama dengan korban. Cerita ini juga bukan untuk memaksa korban memaafkan demi kelihatan bijak. Cerita ini hanya mengajak kamu melihat bahwa hidup jarang hitam putih. Banyak orang berdiri di area abu-abu di mana mereka pernah disakiti dan pernah menyakiti. Kalau kamu berada di posisi Rafa dulu, mungkin ada orang yang seharusnya kamu hubungi dan kamu belum berani. Kalau kamu berada di posisi Nara, mungkin kamu lelah mendengar orang menyuruhmu memaafkan, padahal kamu sedang belajar berdiri dulu. Apapun posisimu, satu hal yang jelas, lari terus jarang membuat luka benar-benar hilang. Di kanal ini, Emas dan Duri, kita memang sering bicara tentang sisi gelap manusia. Kita cerita soal orang yang jatuh, orang yang licik, orang yang pura-pura baik. Kita tertawa sedikit, kita nyinyir sedikit, karena ya kita manusia dan kita suka gosip. Tapi di balik itu, kita juga coba melihat sedikit kilau emas di antara duri itu. Kilau yang muncul bukan karena orang itu sempurna, tapi karena mereka berani melihat betapa kacau diri mereka. Terima kasih sudah dengar cerita ini sampai habis. Kamu sudah menghabiskan waktu dan perhatianmu, dan itu bukan hal kecil. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu di dalam kamu, atau bikin kamu mikir sebentar saja, aku senang sekali. Jangan lupa tekan tombol suka kalau kamu merasa cerita ini layak didengar lebih banyak orang. Kamu juga bisa berlangganan kanal ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain tentang manusia yang sama ribetnya dengan kita semua. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kamu boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh marah, boleh jujur. Yang penting kamu tulis dengan hati yang ingat bahwa di balik layar, semua orang tetap manusia. Kalau kamu ingin mendukung kanal ini lebih jauh, di pojok kanan bawah video ada kode QR yang bisa kamu scan untuk memberi donasi.
Kamu juga bisa pakai link di bagian deskripsi untuk hal yang sama. Di sana kamu bisa membantu supaya kami bisa terus bikin cerita-cerita seperti ini. Di deskripsi video juga ada link menuju karya-karya lain dari kanal ini yang berasal dari seri yang sangat berbeda dengan cerita malam ini. Kamu bisa eksplor sendiri setelah ini, siapa tahu ada cerita lain yang lebih dekat dengan hidupmu. Sekian dulu cerita malam ini dari aku. Jaga dirimu, jaga orang-orang di sekitarmu, dan jangan terlalu keras menyangkal masa lalumu, karena di sana seringkali ada pelajaran yang kamu butuhkan. Sampai ketemu di cerita berikutnya di Emas dan Duri.